Ini kami sangat menyayangkan apabila sifat utamanya awalnya itu kami memberikan dukungan untuk meneruskan sejarah, tapi kok saat ini kami lihat ini malah mendekati atau bekerja sama dengan, mohon maaf, bagi kami adalah pembelok sejarah. Dalam pandangan kami ini tidak tepat. Kami memiliki data-data primer untuk menolak hujah-hujah beliau. Misal, beliau menyatakan bahwasanya Hasan bin Toha bin Yahya adalah alias Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Padahal data primer Jogja itu ada Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat bukanlah bin Yahya. Ayah beliau adalah Raden Tumenggung Jayaningrat. Data ini ada misalkan data Babat Kepehi dan juga data Serat Sarasilah dan Luhur ing Kadurian Jogja. Baik, kembali lagi kepada silsilah Habib Lutfi yang jalurnya adalah ke Banten ya. Tetapi saya tidak yakin bahwa ini adalah dibuat oleh Habib Lutfi, tetapi itu beredar disebarkan oleh orangnya atau muhibbinnya Habib Lutfi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV, saya sekarang dengan Tubagus Mogi, penggiat nasab. Ya. Nah, sekarang ada profesi baru nih. Dan juga Gus Irfan, wesi. Nah, pokoknya viral lah kalau di sosmed itu saya lihat ini. Baik, kita akan mengulas ini, Tubagus dan Gus Irfan. Ini ada anugerah dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Itu penunjukan Habib Lutfi sebagai Ketua Dewan Kelungguhan Adat Keramaan Keraton Kasepuhan Cirebon. Yang tanda tangan di sini adalah Sultan Sepuh Jainuddin Aryanatareja Keraton Kasepuhan Cirebon, Maulana Syarif Pangeran Raja Heru Rusamsi Aryanatareja. Nah, Habib Lutfi di sini dinobatkan sebagai Ketua Dewan Kelungguhan Adat Keramaan Keraton Kasepuhan Cirebon. Maulana Sayyid di sini namanya Maulana Sayyid Raden Muhammad Lutfi bin Yahya. Baik, Gus Irfan. Oke. Ini tanggapan Anda terhadap piagam pengangkatan Habib Lutfi sebagai Ketua Dewan Kelungguhan Adat Keramaan Keraton Kasepuhan Cirebon ini bagaimana menurut Anda nih? Oke. Tadi Bang Yusuf Mas mengatakan, dan saya juga udah baca itu, ada yang lagi viral tentang Habib Lutfi. Habib Lutfi bin Yahya, kalau emang ini benar, oleh Pangeran Kuda Putih ya, atau Pangeran Heru sebagai Maulana Sayyid, kalau nggak salah ya kurang lebih saya Maulana Sayyid Raden. Nah, yang jadi masalah selain Sayyid, memang kita udah pahami Sayyid atau Habib ini kan kontradiksi kan. Cuman di sini ada diksi Raden. Ya, ini dari mana? Jadi awalnya kami berdua itu ada di dalam sebuah WA group, saya dengan Tubagus Mogi Nur Fadil. Awalnya salah satu orang di sekitar Pak Lutfi bin Yahya itu selalu membantah statement kami dengan data, membantah data-data kami, padahal data kami objektif, termasuk dari Raden Rasid Trah Hari 2 ya, Yogyakarta, itu dibantah. KRT Sumodiningrat itu punya nama lain, sebenarnya dia adalah orang Yaman atau apa. Sampai kemarin terakhir dia mengatakan, itu mengatakan bahwa silsilah dari Pak Lutfi bin Yahya itu katanya Trah Banten. Sebenarnya kan Jogja lewat putri salah satu Sultan Habib II ya, yang akhirnya menjadi turunan-turunannya sampai ada di Ponorogo katanya juga bin Yahya segala macam. Ini kok tiba-tiba dibagikan ke Banten. Makanya saya colek Tubagus Mogi Nur Fadil sebagai orang yang berkompeten dalam hal ini sebagai ketua Sultan Banten. Monggo, Tubagus menyampaikan. Oke. Para dulur, saudara-saudara sekalian, saya Tubagus Mogi Nur Fadil. Dalam masalah nasab ini kaitannya saya sebagai Ketua Umum Robito Babat Kesultanan Banten. Yang mana Banten ini adalah satu trah dengan keluarga Cirebon sesama keturunan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Nah, menanggapi dari yang sudah mulai beredar di masyarakat,
baik tentang adanya surat pelantikan adat kepada Pak Habib Lutfi bin Yahya, maupun juga tadi ada silsilah beliau ke Sunan Gunung Jati yang dilemparkan oleh orang dekat beliau di suatu grup, di mana Gus Lifani sebagai salah satu saksi mata dari perbincangan di diskusi tersebut. Pertama saya tanggapi dulu tentang masalah surat yang beredar, karena ternyata ini disahkannya oleh saudara saya Raden Heru yang biasa dikenal sebagai Pangeran Kuda Putih, yang kemudian declare sebagai Sultan Kasepuhan. Jadi di Cirebon sendiri memang ada berbagai jalur kesultanan, ada Kasepuhan, ada Kanoman, ada Kacirebonan, bahkan juga dulu juga ada yang dari Keprabonan. Iya. Nah, untuk jalur Kasepuhan pasca wafatnya Sultan Arif Hadiningrat terjadi kekisruhan tentang masalah kelanjutan tahta. Di antaranya ada Pak Lukman, ada Pak Raharjo, ada Pak Heru, lagi saya lupa namanya siapa. Jadi kurang lebih 3 atau 4 yang berupaya mendeklar sebagai pewaris Kasepuhan yang lebih sah. Mereka mengklaim gitu. Nah, kalau kami sendiri dari pihak keluarga Banten pada dasarnya setuju atas adanya suatu pelurusan sejarah dan silsilah. Nah, jadi di riwayat keluarga Cirebon ada riwayat bahwasanya mulai dari Sultan Sepuh ke-13 itu bukanlah keturunan dari Syarif Hidayatullah. Zaman sekarang kan sudah tes DNA. Sebenarnya sudah bisa untuk penelitian ke arah sana. Betul. Atau tidaknya. Ya. Nah, konon itu menurunnya kepada jalur Pak Lukman dan lain sebagainya lah gitu ya. Itu yang ini sifatnya masih berupa penelitian. Nah, dari pihak saudara Cirebon ada suatu perkumpulan yang bernama Santana Kesultanan Cirebon yang saya lihat nih berupaya merangkul berbagai pihak di saat itu untuk berupaya menyelesaikan masalah ini dan hendak mengangkatnya ke jalur hukum. Nah, kalau misalkan ke jalur hukum kan nanti bisa diteliti dengan lebih detail lagi. Makanya kami mendukung salah satu dari yang mau menempuh jalur hukum tersebut dengan nantinya adu bukti, adu saksi, yaitu saudara Heru. Nah, kami sempat dukung di Kuningan, sifatnya mendukung untuk pelurusan sejarah atau penelitian sejarah yang lebih tepat gitu. Nah, ini kami sangat menyayangkan apabila sifat utamanya awalnya itu kami memberikan dukungan untuk meluruskan sejarah, tapi kok saat ini kami lihat ini malah mendekati atau bekerja sama dengan, mohon maaf, bagi kami adalah pembelok sejarah. Dalam pandangan kami ini tidak tepat apabila mendapatkan pengakuan kelungguhan seperti itu. Nah, dalam keluarga Cirebon, gelar Raden ini adalah gelar yang biasa diturunkan kepada keturunan garis perempuan daripada Kalau garis laki biasanya gelarnya Pangeran atau Elang. Nah, mungkin dianggap beliau itu garis lakinya ke Bin Yahya, tapi garis perempuannya ke Gunung Jati misalkan. Nah, kalau kami bersifat objektif dan terbuka, tergantung data. Bila mana datanya betul, ya silakan diakui. Tapi sayangnya kami melihat dari data yang di-share ke publik ada kejanggalan-kejanggalan yang perlu kita cermati. Untuk permasalahan ini kan dari grup yang ikuti kami berdua, coba dilihat. Ini Raden Muhammad Lutfi bin Raden Ali bin Raden Hasim memiliki ibu bernama Ratu Marinah binti Pangeran Hasan Qudsi bin Pangeran Muhyiddin bin Sultan Muhyiddin Zainul Solihin bin Sultan Muhammad Arif Zainul Asikin bin Sultan Zainul Arifin bin Sultan Abdul Masin Zainul Abidin bin Sultan Abdul Qohar bin Sultan Tayasa bin Sultan Abdul Mali Ahmad bin Sultan Abdul Fakir Muhammad Qadir bin Maulana Muhammad Nasruddin bin Maulana Yusuf bin Maulana Nasruddin Banten bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Dalam silsilah ini ada 2 kejanggalan bagi yang memahami silsilah Banten. Yang pertama, di sini menyebutkan bahwasanya keturunannya ini ke Banten melalui nama Pangeran Muhyiddin, putra daripada Sultan Muhyiddin Zainul Solihin. Nah, dalam data Banten ini jelas bahkan sudah tercatat pula dalam Syamsul Az-Zohiroh, kitabnya para Habib. Itu sudah ada tambahannya syarahnya dari Habib Dia Sahab yang juga berdasarkan dengan keterangan daripada orang Banten sendiri. Jadi kalau keluarga Wali Songo itu biasanya hanya dari Wali Songo ke atas didokumentasikan oleh Balawi, tapi untuk jalur Banten dari Gunung Jati ke bawah itu sudah ada tercatat di halaman sekitar 567 ya, tapi kalau saya nggak salah ya, itu ada daftar turunan daripada Sunan Gunung Jati dari jalur Banten. Dan untuk jalur Sultan Zainul Solihin
tercatat hanya memiliki anak satu saja, yaitu Sultan Safiuddin, yaitu merupakan bupati tituler. Jadi tidak betul Sultan Zainud Sholikin punya anak Pangeran Muhyiddin. Nah, andai kata ada, coba silakan buktikan. Mana bukti bahwasanya Sultan Zainud Sholikin punya anak Pangeran Muhyiddin? Itu bahkan di kitab Syamsul Az-Zuhair pun tidak ada. Datanya para Bahlawi sendiri. Di dalam Banten pun juga nggak ada. Kalau dalam kitab Banten, Sultan Zainud Sholikin atau Sultan Muhyiddin Zainud Sholikin hanya punya anak Sultan Bupati tituler Muhammad Safiuddin. Anaknya di situ ya. Ya, itu jadi kejanggalannya itu di situ ya. Di situ. Artinya dia mencampurkan kepada tokoh yang tidak terdata baik dalam data Banten maupun dalam data Syamsul Az-Zuhair. Iya. Sebenarnya dalam Az-Zuhair pun juga kalau kita melihat buku Pak Ismail Fajri Alatas, itu pun juga sudah menemukan kejanggalan lain, bahwasanya Habib Lutfi mengklaim keturunan bin Yahya dari tokoh yang bernama Muhammad Qodi bin Toha pertama bin Yahya. Nah, sedangkan dalam data Syamsul Az-Zuhair hanya mencatat dari anak yang bernama Umar yang menurunkan Mufti Betawi Utsman bin Yahya. Jadi tokoh yang bernama Muhammad yang dijadikan leluhurnya Habib Lutfi ini dalam data Syamsul Az-Zuhair pun juga tidak ada. Nah, yang kedua, di sini dalam keterangan kan ada nama Ratu Marina. Iya. Ratu Marina ini disampaikan oleh orang dekatnya ya, bukan terdekat, mohon maaf, dari Habib Lutfi di grup tersebut, itu merupakan istri daripada Hasan bin Toha bin Yahya. Nah, ini akan menjadi satu kejanggalan lagi karena sebelumnya bahkan ada tokoh yang membuat disertasi di Universitas Trijaga, Ratu Marina Sumodiningrat itu memiliki alias Hasan bin Toha bin Yahya, menikah dengan putrinya Sultan Hamengkubuwono II, sehingga Habib Lutfi itu mengklaim keturunan Sultan Hamengkubuwono II melalui jalur tersebut. Ini menjadi kontradiksi data. Dia mengaku keturunan Banten Ratu Marina, berarti dia tidak bersambung kepada Hamengkubuwono II. Kalau dia mengaku keturunan Hamengkubuwono II melalui pernikahan Hasan bin Toha, berarti tidak betul dia ke jalur Banten. Jadi ini ibaratnya suatu data yang kontradiktif. Kalau dia milih ke Banten, maka tidak bersambung ke Jogja. Juga sebaliknya, kan tidak mungkin satu orang itu dilahirkan dari dua ibu. Dari dua ibu nggak mungkin. Mau ngeles poligami pun juga nggak mungkin. Kami memiliki data-data primer untuk menolak hujah-hujah beliau. Misal, beliau menyatakan bahwasanya Hasan bin Toha bin Yahya adalah alias Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Padahal data primer Jogja itu ada Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat bukanlah bin Yahya. Ayah beliau adalah Raden Tumenggung Jayaningrat. Data ini ada misalkan data Babat Kepehi dan juga data Serat Sarasilah leluhur ing Kadurjan Jogja. Baik, kembali lagi kepada silsilah Habib Lutfi yang jalurnya adalah ke Banten ya. Tetapi saya tidak yakin bahwa ini adalah dibuat oleh Habib Lutfi, tetapi itu beredar disebarkan oleh orangnya atau muhibbinnya Habib Lutfi ya. Nah, sekali lagi saya tidak yakin bahwa ini adalah dibuat oleh Habib Lutfi. Nah, oke, kita kritisi lagi bahwa dari jalur Banten, silsilah yang di-share oleh orang dekatnya Habib Lutfi bahwa Habib Lutfi itu masuk silsilahnya ke Banten, menurut Tubagus itu tidak benar. Tidak benar, karena tidak sesuai dengan data Banten. Bahkan dalam data Syamsul Az-Zuhair Robito Alawiyah yang pernah mendata jalur keturunan Sunan Gunung Jati. Jadi dalam kitab Syamsul Az-Zuhair yang disyarahkan oleh Habib Sahab, tercatatnya itu Sultan Zainud Sholikin tidak punya anak bernama Pangeran Muhyiddin. Adanya anaknya adalah Sultan Bupati tituler Safiuddin. Jadi ini sudah data yang sudah objektif karena sudah tercatat baik di Syamsul Az-Zuhairnya, kitabnya orang Bahlawi sendiri. Gus Irfan, ada closing statement? Mungkin saya nambahin, mungkin next kita buka yang diklaim keturunan KRT Sumodiningrat di Kalimantan Timur. Ini penting, jadi tidak hanya di Jawa aja. Itu penting karena kan calon ibu kota kita gitu. Ada juga sampai diklaim di sana. Jejak digitalnya juga ada. Iya, nanti. Dan kenapa yang bersangkutan diam saja? Nanti kita bahas. Ya, nasab seseorang memang nasab kemuliaan. Bangga saya memiliki nasab sampai atas, dan saya bangga terhadap nasab ayah saya dan kakek saya. Tetapi kemuliaan seseorang bukan dari nasabnya, tetapi dari ketakwaannya. Terima kasih Tubagus, terima kasih Gus Irfan, terima kasih pada semuanya. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.